normal, range normal. Tapi kalau misalkan di atas, dia gizi berlebih. Kalau dia di bawah, berarti gizi kurang. Tinggal kamu plotting, misalkan dia umurnya berapa nih? Misalkan dia usianya 3 bulan misalkan ya. Sudah 3 bulan. Nah ini misalkan kita mau mengukur berat badan, misalkan, nah ini nih ya. Cewek. Kan di sini ada pilihannya ya. Ada usia 0 sampai 2 tahun ya. Ada lebih dari 2 tahun ya. Nah, misalkan dia berat badan per usia, dia tadi misalkan contoh usianya 3 bulan ya. 3 bulan ya. 3 bulan dengan berat badan misalkan 3 kilo. Kan 3 kilo ya. Nah, di sini nih ya. Ya, misalnya di sini 3 bulan 3 kilo. Di sini nih titik ya. Nah, di sini berarti posisinya dia di bawah ya. Atau misalkan contohnya berat badan per usia dia misalkan 3 bulan dia beratnya 5 kilo misalkan ya. 3 bulan 5 kilo. Sini ya. Berarti masuknya range normal ya. Jadi posnya range-nya tuh 2. Ini posisi normal, ini di atas, berlebih ini dia kurang ya. Itu berat badan per usia. Jadi kamu lihat kaki perempuan dan lihat usianya. Kemudian tadi tinggi badan ya. Tinggi badan per usia. Tadi tinggi badannya berapa? 47. Misalkan 3 bulan. Misalkan 48 lah ya biar gampang. 48 apa di sini? Masih dalam range. 3 bulan 48 misalkan segini. Ya sorry, 3 bulan ya. 40 Berarti di anggaplah 50 misalkan ya biar tempat 9. Nah, berarti dia masuk kategori pendek ya. Atau tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Ya, jadi sama. Kalau misalkan dia contoh 3 bulan, panjang badannya misalkan di angka 60 ya. Kan berarti sesuai ya, normal nih. Kita kan plottingnya kita tengah sini, berarti dia pas di 0 nih, garis 0 kan. Nah, berarti kalau di range ini masih normal ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan 4 bulan misalkan 75 misalkan ya. 4 bulan 4 bulan 75 misalkan tuh 70. Nah, kan jadi kita tahu nih, wah, ternyata dia mungkin perawakannya tinggi gitu ya. Kemudian tadi berat badan per usia, tinggi badan per usia sama berat badan per tinggi badan. Kita lihat lagi kurvanya. Berat badan per usia. Misalkan tadi badan per usia. berat badannya tadi berapa? Misalkan di angka 4 kilo ya. Misalkan 4 kilo. Anggaplah ini usianya, ini berat misalkan usianya 2 bulan ya, misalkan ya. Ini kan 24 ya. Ini 24 bulan, ini adalah usianya. Ini adalah ini Berat. ini adalah usianya. Ini adalah beratnya. Ini adalah panjangnya. Jadi kalau misalkan tadi berapa berat badannya? 2,9. 3. Berat badannya tadi 3 ya, anggaplah di sini ya. Misalkan 3 di sini nih ya. 3, kemudian panjangnya 47,5. berapa? Ya sebelum 50. 47,5. Anggaplah segini ya, 49 misalkan ya. Nah, berarti kan plottingnya di sini ya. Ketemunya ya tadi berapa? 47 tadi ya. Tadi berapa beratnya? 3 ya? 3. Di sini ya. 3 di sini. Beratnya di sini. Nah, ya. Berarti kurang lebih di sini nih ya, orange ya. Ini orange. Ya. Nah, berarti kalau misalkan dengan berat badan tadi dia anggaplah 3 kilo, panjang badan dia tadi 49 ya. Ini kalau masuk ke range ini dia masuk kategori range normal ya. Oh, di min 1 normal. Min 1 ya. Normal. Dia tetap posisinya adalah di 2 sampai minus 2. Ya. Tetap di situ ya. Karena ini kalau kita plotting ke usianya dia, usia ya. Misalkan di sini nih, kita plotting ke sini.
ini nggak bisa ya. Kita fokusnya di sini, berat badan sama tinggi badan. Itu masuk kategori range-nya adalah range normal. Jadi kemungkinan kalau usia segini adalah sebenarnya bayi baru lahir sebenarnya ya. Jadi usia mungkin masih hitungan sepekan atau mungkin bayi baru lahir ya. Karena kalau udah di atas 1 bulan biasanya cenderung akan bertambah karena berat badannya disesuaikan ya. Seperti itu ya. Sama juga dengan lingkar kepala. Itu lingkar kepala berapa? 34. Berapa? 34. Bisa bunyi ya. Karena kupingnya. Nih, apa ya? Pasti yang lain. Nah, yang ini juga bisa kita pakai ini ya, yang CBC ya. Tergantung usianya. Ya. Nah, ini dia. Ya, lingkar kepala. Nah, tadi berapa ya? 34. Usianya 3 bulan. Tadi 34 ya. 34 itu kalau usianya di angka 1 bulan ya. 1 bulan dia kurang lebih ada di garis merah. Garis merah. Sebenarnya ini udah ke arah khawatir ke arah ini ya, mikrosefali. Jadi ukuran lingkar kepalanya kurang dari normal ya. Sudah kalau misalkan dia sebulan, misalkan dia range normal yang paling baik tuh yang hijau ya. Hijau 1 bulan, hijau misalkan di angka 36 misalkan ya. 36 atau 36 setengah. Nah, itu masih range normal. Biasanya kalau bayi baru lahir range-nya itu adalah di antara 0 ya, usia 0 ya, 0 bulan. 34. Antara 34 ya, 34 sampai 35. Ya. Jadi berapa? 34. Kalau dia baru lahir. Nah, tapi biasanya perkembangan lingkar kepala itu tidak terlalu signifikan pembesarannya ya, tapi disesuaikan sama usianya. Jadi kalau misalkan tadi 1 bulan, paling baik itu sudah di angka 36 ya. 37. Kalau kepalanya bengkok itu tepi ke atas. Bengkok. Nah, itu kan berarti kita harus tanya lagi anamnesis lagi kan. Kalau misalkan proses persalinan dia dengan di vakum, nah beda tuh ya. Kalau dia sesar atau normal spontan tanpa vakum kan akan mempengaruhi bentuk kepala. Ujung-ujungnya kan kalau masih baru lahir kan masih lunak ya, jadi misalkan terbentuk. Nah, itu disesuaikan aja. Nanti akan dilihat perkembangan dia. Jadi pengukuran antropometri kita mau menilai status gizinya si anak ya. Tinggal nanti kamu floating tuh ya, kalau berat badan per usia berapa ya, dia masuknya normal, gizi berlebih atau gizi kurang ya. Di antara ketiga itu berat badan, tinggi badan, berat badan per usia, yang paling baik adalah berat badan per tinggi badan. Sebenarnya bisa juga dengan apa, IMT ya, BMI. Di sini juga ada pilihannya tadi tuh. Tapi kita nggak ini ya. Nah, ini ya, BMI ya. Di sini juga ada pilihannya. 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 5 tahun ya. Ya, disesuaikan. Ya, kalau dengan menggunakan kurva CDC juga bisa ya. Kurva CDC contohnya misalkan dia usianya 4 tahun. Ini BMI ya. Nah, BMI deh. Nah, ini dia berat badan per tinggi badan ya. Misalkan ini berat badan per tinggi badan. Ya, misalkan nih berat badan dia, usia anaknya 5 tahun
ya. Berat badannya 25 misalkan. 25. Ini berat badan ya. Berat badan. Anggaplah misalkan berat badannya di angka 25. Dengan panjang badan dia 115. Misalkan. Ya, 15. Dia laki-laki ya. 25. Ya. Nah, berarti dia masih di 25 100. Nah, ya. Dia di sini Kok sejauh itu turunnya? posisinya 25, berarti dia perawakannya kategori tinggi ya. Tinggi dan apa namanya? Gizi berlebih ya. Ini range normalnya di sini nih. Dari mana dok? Dari Ini kan kalau tadi kan kurva itu kan 2 sampai minggu. 2 plus minus 2. Kalau ini katokannya di ini nih. Dari 90 sampai 25. Itu normalnya Normal. Kalau di atasnya berarti dia meningkat, atau di bawahnya dia kurang. Range ini masih kategori normal ya. Tinggal nanti kamu plottingnya sesuaikan aja ya. Berat badan per usia, tinggi badan per usia. Nanti buatnya persentase. Paham kan ya kalau persentase? Iya. Berat badan, tadi contohnya berapa tadi? Berat badan dia per usia. Berat badan dia 3. Usianya 3 bulan. Usianya 3 bulan misalkan. Ya. Dikalikan 100%. Tinggal kalian tentukan berapa ya. Tadi kan dia kondisinya masih kategori kurang ya. Ya, nah coba berapa tuh dihitung ya. Sama halnya dengan tinggi badan per usia dan berat badan per tinggi badan. 3 kilogram per 3 bulan kali 100%. 100%. Tapi dilihatnya ini ya. Atau kalau kalian pusing persentase, boleh dilihat dari kurva plottingnya yang tadi saya sebutkan ya. Kalau misalkan dia di antara range plus 2 dan minus 2, berarti normal ya. Nah ini nih, kalau misalkan berat badan per tinggi badan antara ini berarti normal. Di bawah ini gizi kurang, di atas gizi berlebih ya, supaya nggak pusing ya. Jelas ya. Untuk antropometri prinsipnya itu, karena sebenarnya Tadi yang terakhir apa deh? ya. Jadi yang nilai 3, berat badan per usia, tinggi badan per usia, dan berat badan per tinggi badan. Ya, disesuaikan dengan kurvanya ya. Laki perempuannya perhatikan ya, agak berbeda nih ya. Nah, untuk berat badan ini memang harus rutin dilakukan penimbangan ya, terutama untuk melihat pola pertumbuhannya ya. Misalkan dalam usia 6 bulan pertama ya, harusnya kan dia 1 bulan itu kenaikannya antara 500 gram sampai 1 kilo selama ASI 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan ke atas, ternyata misalkan setiap bulan ditimbang berat badannya nggak signifikan ya. Nah itu kan akan menjadi evaluasi dalam kita menilai status gizi pada anak ya. Jelas ya? Oke, selanjutnya adalah KPSP. Untuk antropometri ada pertanyaan nggak? Ada ya, nanti setelah ini kita latihan ya. Kalian cara mengukur dan kalian memplotting di kurva. Selanjutnya adalah KPSP. Ya, jadi KPSP itu Gantian anak aja yang adalah salah satu